Puji Tuhan, kita semua bersukacita bisa memasuki tahun 2022. Kesehatan, kekuatan, dan kemauan untuk datang kepada Tuhan. Biar kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Ibadah hari ini kita dedikasikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Goodness of God. Allah itu terlalu baik. Biar kita sambut Dia. Hadiratnya terus akan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita semua. Thank you Lord Jesus. Lord, I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let worship. We come to kami memasuki di awal 2022. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti bisa melewati apapun juga dengan lukis. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur, memberikan korban persembahan yang harum di hadapan. Mari sama-sama kita katakan, ku masuk hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, tempatnya yang kudus, di tempat kudus-Mu.
siapkan puji Dia lebih dahsyat lagi. Kami sungguh bersyukur kehadiran Roh Kudus menjamah setiap saudara kami. Jemaat PIC menjadi jemaat yang kuat, yang bertumbuh, yang sehat, yang muliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat tahun baru. Dahsyat nama kita. High five dulu kiri kanannya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua ya. Siapkan hati saudara, kita berdansa sama-sama. Yes. Glory, haleluya.
But one thing that I want to assure you, that God promise never fails. What He promised, He will fulfill in our life. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian Bapak Ibu. Janji-Mu itu seperti fajar berembang tengah hari. Kita berpegang pada janji itu untuk menghadapi tahun 2022 ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ketika menghadapi kehidupan ini, Benar Tuhan. jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Apakah Tuhan tempat jawabanku? Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sahabat kawalah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memesanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu, kita mungkin takut menghadapi apa yang terjadi di depan ini. Tapi ingat, lagu ini berkata, janji-Mu itu seperti fajar yang tidak akan pernah berubah buat kita. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama dengan suara. All the ladies sing this song. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu seperti sungai yang mengalir, Gonna fight for you. dan ku Your tahu greatest mission anointing upon us this morning. kasih-Mu. Oh, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sama-sama renungkan. And I invite Pastor P to come up on the stage. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat problemmu. Just focus on the power of God. You gotta be the one who solve your problem. You gotta be the one who fight for you. Seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. angkat tanganmu, kita akan tim kebenaran Tuhan akan berdoa untuk Bapak Ibu. Pastor D, lead the prayer first. Saat ini Pastor D, saya dan juga Mega akan release blessing untuk jemaat. Imani Bapak Ibu saat ini, Tuhan siap curahkan berkat yang dahsyat. Angkat tanganmu Pastor D, gonna lead the prayer. Father, I thank you for this brand new year.
physical and spiritual, Lord Jesus. Lord, that you will bless this church, for it is your church. This is your church. So, Father, we thank you that this year will be the year of the suddenlies, the quickly. Acts 7, chapter 12, where the Lord broke the chains of Peter and he stood up, and very quickly the chains fell off him. So this year, as you radically obey and stand up in the presence of God, every chain will fall off you. Every chain of adversity, chain of religion, chain of bondage will be broken off you in the name of Jesus. So Lord, as a church, we stand united and we say, have your way in this place. This is your church, my Lord, your church, your will be done on earth as it is in heaven. So Father, as a united body of believers, as a family, we commit this year to you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And all the believers said, Amen. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Setiap kali ada kata-kata yang Bapak Ibu imani, katakan amin. Biar berkat itu mulai hari pertama ibadah kita tahun ini itu mengalir limpah buat kita. Bapak, hadapkan wajah-Mu buat setiap kami saat ini. Kami mau release blessing buat jemaat, juga pekerja-pekerja PIC di sini Tuhan. Kami mau lepaskan berkat yang istimewa dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik untuk keuangan-Mu dicurahkan saat ini dalam nama Yesus. Engkau dibuat sehat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Segala penyakit dilalukan dari kita semua. Keluarga-Mu diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Keluar masuk-Mu disertai Tuhan dan tidak ditinggalkan Tuhan. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-tangan-Mu ini di dalam nama Yesus dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan mulai saat ini urapan Tuhan turun atas kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan takut akan Tuhan terus masuk dalam hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita amin. Berikan suara bagi Tuhan kita yang paling meriah. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat kami, urapi penerjemah. Urapi Pastor D juga yang akan mengajar untuk teens. Dan urapan Tuhan mengalir yang dahsyat buat kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Sama-sama kita bilang amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, kiri kanan dikasih salam. Happy New Year. God bless you throughout this year. And all the teens, I welcome you to join Pastor D in the next room. All the teens, go with Pastor D in the next room. Semua anak remaja silakan ke ruang sebelah. Selamat tahun baru, Happy New Year buat seluruh jemaat. Those who need headset, just raise up your hands, and Joseph will distribute headset for you. Today message very important for all of you. Jadi yang berbahasa Inggris bisa ambil headset ya. Baik. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya percaya bahwa tema yang Tuhan kasih buat kita bulan ini itu penting banget. Bulan ini kita berbicara banyak tentang walking with God. Jadi bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, mengapa harus berjalan dengan Tuhan, dan apa dampaknya ketika kita berjalan dengan Tuhan. Itu akan kita sama-sama pelajari selama minggu-minggu di bulan ini. Saudara excited mau belajar tema tentang walking with God? Coba berapa banyak yang mau excited, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bulan ini akan belajar banyak di sini. Dan saya sangat rindu bulan ini kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan intim dengan Tuhan. Ya, saya yakin bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan sepanjang tahun ini kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kita. Amin. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ke 5. Saya akan baca yang keempat, Bapak Ibu ayat yang kelima dengan suara yang keras. Dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 5 hitung ketika 2, 3. Ayat ini bagian terakhir kalau Anda perhatikan, justru ada bagian penting dikatakan apa? Sebab, sama-sama bilang apa? Di luar aku, terus apa? Kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. 2022, saya yakin ada banyak kejutan-kejutan yang cukup mengagetkan. Tetapi Tuhan bilang begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya kamu hanya bisa berbuat apa-apa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita berjalan di dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dalam hidup ini kenyataannya ada beberapa bagian yang bisa kita kontrol, ada bagian juga dalam hidup ini yang kita tidak bisa kontrol. Dengar baik-baik. Itu sebabnya dibilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Ada bagian tertentu dalam hidup ini yang bisa kita kontrol, ada bagian dalam hidup ini yang tidak bisa kita kontrol. Saya beri contoh. Ketika kita makan, kita bisa mengontrol berapa sendok kita makan, kecuali kelojo, iya kan? Tapi kita bisa kontrol kan? Kalau badannya sudah kita berhenti, artinya ada kontrol. Berapa banyak kamu punya, berapa kali Bapak Ibu mengunyah makanan, itu ada dalam kontrol kita. Setuju tidak? Ada orang kalau makan, itu kontrol kita. Ada orang kalau ngunyah itu lama, ya kan? Orang-orang tua-tua biasanya kalau ngunyah harus lama gitu, supaya di dalam pencernaan halus. Itu kontrol kita. Tapi ada di luar kontrol kita. Apa itu? Ketika makanan masuk dalam mulut, ke dalam tubuh kita, itu sudah di luar kontrol kita. Peranan, usus dan sebagainya itu yang mengontrol makanan masuk dalam tubuh kita, bukan kontrol kita lagi. Setuju tidak? Itu di luar kontrol kita. Nah, demikian juga dalam hidup ini ada bagian di dalam kontrol kita, ada di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita ada butuh yang namanya Tuhan yang menyelesaikan hal-hal yang di luar kontrol hidupmu. Amin. 2022 visi kita adalah be rooted and be mature. Dan saya percaya lewat visi ini tiap bulan kita akan topang dengan topik-topik yang mendukung sehingga visi itu kita sampai akhir tahun jemaat itu menjadi orang-orang yang berakar kuat di dalam Tuhan dan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi dewasa itu di luar kontrol kita, Bapak Ibu. Betul tidak? Anda bisa lihat anak kecil itu dikasih makan oleh mamanya. Kita tidak perlu mengukur tiap hari berapa senti pertumbuhannya, tapi tahu-tahu anak itu menjadi tinggi, anak itu menjadi besar. Itu di luar kontrol kita. Setuju? Pertumbuhan rohani juga sama. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam kontrol Tuhan. Setuju bilang amin? Nah, orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen berjalan dengan Allah. Jadi kalau Anda mau sehat itu mau tidak mau Anda harus berjalan dengan Tuhan. Karena tidak mungkin kita menjadi sehat kalau kita tidak berjalan dan mengalami Tuhan itu. Pernah satu kali saya coba charge itu baterai dari handphone yang sudah flat, kita masukkan di coloknya, di power socketnya itu. Saya pikir udah aman kan, udah dimasukkan di power socket, dan cepat atau lambat pasti baterainya akan penuh, betul tidak? Tapi rupanya saya tidak memperhatikan bahwa power socketnya itu dalam keadaan off. Jadi terjadi apa? Biarpun dicolok, di situ kelihatannya dicolok, tetapi yang terjadi apa? 2 jam kemudian kita lihat baterainya masih zero. Kenapa? Karena power socketnya tidak on. Saudara, tidak cukup kita itu cuma aktif melakukan banyak kegiatan di dalam gereja. Banyak orang berpikir bahwa ukuran rohani diukur dari berapa banyak aktifnya kamu di dalam kegiatan gereja. Tetapi saya meyakinkan hari ini
Anda boleh sibuk bagaimanapun di dalam kegiatan gereja, tapi kalau kita tidak melekat dengan Kristus, kita tidak melekat di dalam sumber power tadi, tidak di-on-kan, maka hidupmu adalah menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Setuju? Anda mau sehat, mau tidak mau berjalan dan mengalami kuasa Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah, manusia terbatas, Bapak. Karena dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Artinya kita terbatas banget. Kita butuh kekuatan yang tidak terbatas. Butuh kekuasaan Tuhan yang mampu menyelesaikan segala bentuk apapun yang kita hadapi. Amin. Dan saya yakinkan bahwa berjalan dengan Tuhan itu bukan peraturan. Dengar baik-baik. Berjalan dengan Tuhan itu bukan peraturan, tetapi sebuah kebutuhan. Yang setuju bilang amin. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, ingat, itu bukan peraturan, tetapi Anda harus ingat bahwa itu kebutuhanmu untuk berjalan dengan Tuhan. Saya beri contoh. Makan itu kebutuhan tidak? Kebutuhan bukan? Saya yakin tidak akan pernah di sebuah negara manapun kalau melihat rakyatnya tidak makan lalu dimasuk ke penjara. Tidak ada. Karena tidak ada peraturannya. Orang makan itu bukan karena peraturan, orang makan itu karena apa? Kebutuhan. Dan bahkan orang Indonesia makan pun kebutuhannya cuma satu, itu kalau nggak ada itu nggak bisa. Namanya apa? Namanya beras, nasi. Iya toh? Jadi kalau nggak makan nasi itu kayaknya orang bilang tidak rendah. Iya kan? Pernah satu kali di Bible Camp kita ada satu keluarga yang datang dari Indonesia belum lama. Jadi kebiasaan kalau pagi sarapan mesti pakai nasi, lunch mesti nasi, makan malam juga harus nasi. Kalau nggak ada nasi, rasanya nggak bisa hidup. Gitu. Kalau nggak percaya coba tanya Johnny. Apa betul gitu? Tanya dia. Ya dok? Betul tidak John? Nah, nanti dia jawab. Ya, tapi yang saya maksudkan bukan Johnny, ini adalah satu keluarga yang ikut Bible Camp. Jadi pada pagi hari panitia menyediakan itu apa? Menyediakan cornflakes, menyediakan makanan-makanan bule yang sederhana begitu. Dan dia melihat seperti itu, seleranya nggak ada. Dia tanya, nasinya ada enggak? Nah ini ditanya Bapak Ibu. Jadi akhirnya terpaksa panitia khusus masakin nasi buat dia. Dan dia makan nasi sendiri, yang lain makan cornflakes. Kenapa? Karena kebutuhan bagi dia. Kalau udah makan nasi, tidak rasa tidak bisa hidup. Ya kan? Bukan peraturan, tapi kebutuhan. Berjalan dengan Tuhan itu bukan, sekali lagi bukan peraturan, tetapi karena kebutuhan. Itu sebabnya karena kebutuhan saya mau sampaikan betapa pentingnya kita walk with Christ. Ya. Nah, ada 3 kunci Bapak Ibu supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Saya yakinkan ketika kita berjalan dengan Tuhan, ayat ini itu akan jadi dalam hidup kita. Amin. Berapa tahun yang lalu kira-kira 2016? Saya lupa. Jadi pada waktu di semester keberapa di Kertin, saya lupa. Tapi dia kerja praktek ada di Ubud. Dia kerja praktek di Ubud di Bali. Jadi dia berangkat sendiri, kita ada di sini. Kemudian pada hari keberapa saya lupa. Tiba-tiba ketika dia berenang ini, kepalanya kejeduk dan darahnya hancur. Saya punya beberapa teman di Bali, tetapi dari Denpasar ke Ubud itu cukup jauh. Saya sungkan kalau mereka datang ke sana ke Jeffrey. Tetapi kita bagaimana juga masih kepikiran kalau dengar Jeffrey itu kepalanya bocor karena kejeduk di situ, jadi berdarah. Kita kepikiran juga, tetapi lihat bagaimana cara apa saya harus berenang dari Perth ke Bali itu kejauhan kan. Jadi dalam keadaan seperti itu tuh kita diperhadapkan dengan situasi yang harus cepat dan harus diselesaikan dengan cepat juga. Urgent matter. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Karena manusia terbatas. Tapi ketika kita mulai panggil Tuhan, kita mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan itu bisa bergerak lebih cepat dari pesawat tercepat apapun di dunia ini. Amin. Ketika kita berdoa Tuhan, kita sampai darahnya berhenti. Dan Tuhan berhentikan dengan cepat sekali Bapak Ibu. Tanpa melihat pertolongan si nasib, tapi tangan Tuhan yang bekerja. Amin. Saat ini kita di sini mungkin berpikir dengan masalah kita, tapi dengar baik-baik, kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang perang ganti kita. Saya ingat juga ketika Jos masih kecil. Ketika itu kita ada camp, Bible camp juga. Kita lagi doain orang pelepasan. Yang pelepasan itu lagi onnya Bapak Ibu. Ya kan orang-orang sudah lagi begitu kan tidak bisa ditinggal. Sementara ibu-ibu teriak karena apa? Si Jos itu kepalanya bocor.
karena dibanting oleh sumur kecil. Anak gendut begini Bapak Ibu, dia dibanting, kepalanya jatuh karena itu di platnya di pintu itu tajam sekali, kepalanya bocor. Anda bisa bayangkan, dari tempat camp ke Royal Perth Hospital cukup jauh, darah hancur, dilap dengan tisu, tisunya udah penuh dengan darah, taruh di lantai. Ibu-ibu teriak-teriak semuanya yang di dapur. Dengar baik-baik Bapak Ibu, seperti gitu loh. Bagaimana cara kita mengatasi? Kita perlu punya Tuhan, amin. Saya ingat ketika saya doakan, saya masih terusan doain dulu orang peletasan selesai. Saya datang ke dapur cepat-cepat saya lari. Tahu nggak Pak, Ibu, itu darah yang sudah mancur tadi ditutup dengan tisu bagaimanapun tetap mancur tadi itu. Ketika tumpang tangan sederhana Bapak Ibu, tumpang tangan, cuma diperkatakan di dalam nama Yesus, darah yang mancur ini berhenti begitu dalam nama Yesus. Sama kasih tahu dalam sekejap loh, darah itu tidak bisa ditutup dengan tisu tadi itu, berhenti Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau debat Royal Perth Hospital itu terlalu jauh, tidak keburu. Darahnya mancur itu bukan main, mancur beneran, tumpang tangan, dan Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Gitu. Kalau kita lihat, kalau kita memindahkan air masuk di selang daripada WC itu punya air, itu sulit. Jadi harus mengorek dari sumber air itu masuk ke dalam gedung ini. Itu prosedurnya kompleks. Tetapi dengar, ketika kita masuk ke WC, ke toilet di sini, baik yang perempuan, yang wanita maupun yang pria di sini, ketika buka itu water tap, saya mau bertanya, gampang atau sulit? Gampang atau sukar? Gampang. Buka langsung apa? Jalan. Nah, Anda bisa bayangkan juga lampu-lampu di sini. Lampu-lampu di sini. Dari sumber listrik masuk ke gedung ini, itu kompleks prosedurnya. Seperti masalah yang kamu hadapi itu kadang-kadang kompleks, sulit. Kamu nggak tahu bagaimana memecahkan masalah itu. Tapi ketika kita panggil nama Tuhan, itu seperti kita mainnya cuma dengan tombol ini Bapak Ibu. Kita cuma off kan, mati saya nggak butuh banyak tenaga, saya cuma pencet, hidup. Begitu kau panggil nama Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, persoalan seberapa apapun, Tuhan mampu menyelesaikannya. Bukan cuma few people. Persoalanmu boleh sulit, bisa kompleks, kamu nggak tahu bagaimana memecahkannya. Tapi ketika kita pencet tombol ini, seperti itu panggil kuasa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Di tengah-tengah pergumulan pelayanan juga saya makin belajar, makin ngerti. Kalau cukup stres juga, cukup tegang, cukup banyak masalah di pikiran. Tapi ternyata Tuhan ingatin, kalau aku jalan dengan aku itu, Tuhan bilang gini, di luar aku kamu gak bisa lakukan apa-apa. Tapi di dalam aku, apapun yang kamu lakukan, Allah buat kamu bisa. Di dalam Tuhan kita dibuat apa? Aku orang keras. Okay. Di dalam Tuhan kita dibuat apa? Waktu mati Tuhan paling kencang. Yang lain pada diam. Sekali lagi ya. Di dalam Tuhan kita dibuat bisa. Saya kepingin pulang dari ibadah ini. Anda punya satu pemandangan yang baru lagi, pemahaman yang baru lagi. Bahwa di dalam Tuhan aku bisa. Amin. Di dalam Tuhan aku bisa. Di luar Tuhan aku gak bisa. Di dalam Tuhan aku bisa. Amin. Termasuk yang cari jodoh. Tidak berlaku yang sudah solo. Ya, yang sudah solo jangan dipikirkan, oh boleh juga nih ya, masuk juga masuk bulan. Udah lupakan itu. Tapi sekarang bicara yang belum dapat jodoh. Dengar baik-baik. Karena kita berpikir gimana caranya mencari jodoh ya. Dengar baik-baik. Tuhan itu kalau bikin jodoh itu, Adam itu tidak disuruh nyari-nyari ke hutan. Kamu kalau mau nyari jodoh, orang labora. Selain berdoa kan berupaya cari-cari di hutan-hutan. Kalau Adam mencari sendiri, ketemunya apa? Simpanse. Ya, simpanse. Ya. Tapi karena dia bilang apa? Tuhan buat Adam apa? Tuhan dibuat apa? Tuhan dibuat. Adam dibuat oleh Tuhan apa? Tidur.
Tiba tidur. Ketika dia tidur, Tuhan ambil tulang rusuknya dan Tuhan bangunkan seorang pasangan yang baik. Amin. Saya dulu sama Bu Mega tuh, biasalah kalau kita melayani mak-mak kan, yang paling besar mak-mak kan. Ini kok hamba Tuhannya belum kawin-kawin ya? Padahal cukup muda, saya pikir belum bisa kawin juga gak apa-apa, mau masih muda juga. Tapi dia, ayo cari yang lucu juga. Baik dicariin sama tante, saya juga sama tante juga mau dipertemukan. Saya memang namanya belum siap kawin. Jadi dia bilang, Tuhan nanti datang di gereja jam sekian. Kamu akan saya pertemukan dengan seorang wanita di situ. Yang lucu apa saya masuk di gereja, saya kayak kejar-kejaran begitu. Oh dari sana saya lari ke sebelah sana. Mereka juga gitu. Jadi kita selama 2 tahun itu nggak mau ketemu gitu. Cuman di gereja melakukan tugas sama-sama, tapi kita nggak mau untuk interact jauh-jauh. Tapi kalau namanya jodoh, ya apa-apa juga ketemu juga. Setuju tidak? Di dalam Tuhan aku bisa. Termasuk juga dalam keuangan Bapak Ibu. Termasuk dalam keuangan, kesehatan, dalam segala kebutuhan kita. Kadang kita pikir aku gak bisa, tapi Tuhan bisa. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 elemen yang saya bagikan untuk berjalan dengan Tuhan. 3 elemen yang perlu kita praktekkan untuk mengalami aku bisa tadi. Kejadian pasal 6 ayat 9 lebih dulu kita buka. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9, saya ingin Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya suara keras 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan, dalam bahasa dikatakan Nuh walk with God. Dalam bahasa Inggris dikatakan Nuh itu berjalan dengan Tuhan. Noah walk with God. Jadi kalau orang berjalan dengan Allah itu hidupnya akan benar dan tidak bercela, itu pasti. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan di tengah-tengah orang sejamannya yang begitu rusak hidupnya, konyol hidupnya, tapi Nuh bisa tampil beda. Kenapa? Karena dia berjalan dengan Allah. Dan kunci pertama bagaimana bisa alami seperti Nuh ini adalah ketika firman itu dibiarkan meresap dalam hati kita. Sekali lagi katakan apa yang pertama? Firman itu apa? Meresap dalam hidup kita. Infiltrate itu Allah. Jadi itu yang pertama. Tidak semua orang di gereja sama-sama dengan firman itu meresap di hatinya. Benar. Anda harus yakinkan bahwa dalam kehidupanmu saat ini sementara dengan firman ini, firman itu harus meresap dalam hatimu. Karena kebanyakan orang dengar khotbah itu hanya mencapai di pikirannya, head, sampai dia di pikirannya, di mindnya aja, di area pikiran. Kalau cuma dengar firman sampai di kepala, tidak heran kalau akan mencetak banyak ahli-ahli Taurat yang gampang menghakimi orang lain. Saya kepingin Bapak Ibu, gereja ini harus dijauhkan dari punya roh menghakimi. Jangan. Karena kenyataannya apa kita praktekkan, saudara Bill itu adalah kalau dilihat dari status masa lalunya kan, rasanya malas lah kita suruh dia jadikan apa-apa di gereja. Tetapi dengar, dia kemarin bersaksi hari Rabu itu di Komsel, dia sudah hari ini sebenarnya minggu dia persiapan mau berangkat ke Indonesia 3 bulan. Kita doakan di Indonesia kita tetap tunggu imannya. 3 bulan dia off, dia sudah pamit kemarin di Komsel dan dia bersaksi kemarin. Satu hal yang membuat dia itu bisa kerasan datang rajin bertuah, datang ke gereja. Kenapa? Dia bilang, karena di gereja saya itu merasa di welcome, saya itu diterima apa adanya. Mari Bapak Ibu, kalau ketemu orang macam-macam kita mau accept dia, kita mau terima dia. Jangan kita seperti kayak bias gitu melihat orang datang sih rambut gondrong, tatoan, naik sepeda motor baik, lalu kita merasa ini orang terbaik. Jangan. Semua itu indah di mata Tuhan. Maksudnya bilang amin. Diterima, dia itu merasa diterima di tempat kita. Dia happy banget. Saya merasa diterima apa adanya di gereja ini. Dan kemarin dia nyanyi jualan rohani. Bayangkan Bapak Ibu, dia tidak pernah tahu lagu Kristen loh. Pertama dia masuk person kita, dia tidak pernah satu pun lagu Kristen tidak tahu. Tapi kemarin di konser nyanyi jualan rohani.
Anda bisa bayangkan dari orang yang hidupnya gak atur tentang rimbanya itu, tapi dia datang ke Tuhan. Dengar Bapak, dengar khotbah, jangan cuma berhenti di sini. Kalau di sini gampang hakimin orang, jangan buang roh penghakiman di gereja ini. Kita mau belajar menerima orang lain. Jangan ada masa lalunya orang. Oh ini masa lalunya kacau. Tidak usah. Kita bukan bagian kita bilang ini orang nggak cocok. Karena apa? Tuhan aja menerima kok kamu menolak. Setuju tidak? Kita mau accept semuanya di tempat ini. Setuju bilang amin? Ada orang kadang-kadang hidupnya kacau lalu orang jadi alergi. Ini hidupnya kacau ini Pak, hati-hati Pak. Jangan. Kita mau accept semuanya. Karena kita tidak punya hak menagih. Kalau Tuhan terima kita mau menolak. Bisa menangkap ini? Ya, jangan berhenti di sini. Ada orang dengar khotbah itu berhenti bukan cuma di sini. Ada orang dengar khotbah suka masuknya di mana? Berhentinya di telinga. Artinya apa? Kalau dengar khotbah dicari yang lucu-lucu gitu loh. Aku senang loh dengar khotbah yang lucu. Lucu baik ya. Kalau enggak saya khotbah buatin Bapak Jumantuk. Waduh, repot kan? Tidak perlu obat tidur di tempat ini. Undangnya Johan Bandi, sekarang tidur kan? Ya kan? Tentunya tidak begitu. Ya. Tapi dengar khotbah bukan cuma berhenti di sini. Karena di sini cuma cari sesuatu yang bisa entertain Allah. Tuhan kepingin ketika dengar khotbah, firman terus meresap. Tahu apa? Meresap di dalam hati. Kata meresap itu artinya apa? Mempenetrate deeply and take control over our life. Itu kata meresap itu artinya masuk dalam hati kita, ke dalam hati kita dengan kuatnya ke dalam hati kita, lalu take control over it. Bisa menangkap itu? Firman terus mengontrol hidup kita. Selama firman kontrol hidup kita, Anda bisa melihat kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat dalam hidup kita. Setuju? Jadi no itu bisa benar, tidak bercacat celah karena apa? Firman itu dibiarkan meresap dalam hidupnya. Itu sebabnya dia dikatakan tidak bercacat celah. Kembali lagi dalam ayat itu Bapak Ibu. Kita akan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi. Saya beri Bapak Ibu baca dulu bersama. 1, 2, 3 sama-sama katakan. Dalam ayat 9 sama-sama dibaca. No adalah seorang yang apa? Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan no itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Jadi itu penting dia bergaul dengan Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, buka kita sama-sama di dalam Ulangan pasal 12 ayat 28. Ulangan 12 ayat 28. Ulangan 12 ayat 28, ayat ini bagus banget. Kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada sedikit beda, tapi di dalam bahasa Inggris coba dibaca bahasa Inggrisnya aja. Ulangan 12 28 King James. King James please. Sama-sama dengar. 2, 3. Observe and hear. Dengar dua kata ini. Observe and hear. Jadi yang pertama, bagaimana firman itu meresap dalam hidup kita. Saudara ingat dua kata ini. Observe and hear. Dalam bahasa dikatakan mendengar dan memperhatikan. Kalau kita cuma mendengar dan memperhatikan, seringkali lewat. Dengar baik. Di sini semua mendengar. Tapi ada beberapa sambil dengar tapi tidak memperhatikan. Sambil dengar textingan, itu nggak memperhatikan. Sambil dengar ngoceh sama sebelahnya, itu nggak memperhatikan. Saya beri contoh ya. Misalnya begini, saya ke food court sama Cison ketemuan misalnya. Kita merundingkan bagaimana dekor macam-macam, kita ketemu di food court. Anda bisa bayangkan food court kan bising, ya kan? Kadang kursi di drag kan, punya gitu kan? Apalagi kalau makan di restoran Chinese, mungkin di mana-mana betul, mungkin begitu kan? Tapi perhatikan, ketika saya ngomong dengan Ciswan, saya fokus ngomong dengan Ciswan, perhatian saya kepada Ciswan, saya dengar dan memperhatikan omongannya dia. Begitu sebaliknya dia dengan saya. Seringkali suara yang bising tadi itu nggak masuk di telinga kita, betul? Kursi di proyek itu nggak ada dengar kita, tapi kita kasih ngomong, kita penting, bahas persoalan penting, kita nggak perhatikan di mana. Nah, dengar Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang kehilangan details yang jelas tentang kehendak Allah. Karena apa?
dia cuma mendengar tapi tidak memperhatikan. Hari ini kita harus mendengar dan memperhatikan supaya firman itu meresap. Tahun ini firman itu meresap di hati kita. Cuma firman yang bisa mengubah kita. Setuju tidak? Manusia tidak bisa. Saya tidak bisa untuk Bapak Ibu, tidak bisa. Yang bisa mengubah cuma firman. Firman harus masuk dalam hidup kita. Caranya apa? Dengar dan perhatikan. Yang kedua, catat. Bilang sama saya apa namanya? Catat. Saya kepingin nanti mungkin kalau bisa sekali souvenir kita itu dikasih notes atau agenda gitu, supaya sepanjang tahun itu kita punya kesempatan mencatat khotbah itu. Kenapa Bapak Ibu perlu mencatat? Karena begini, kalau Bapak Ibu pelajari dalam dunia psikologis atau medis juga ya, ternyata begini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita terima, input masuk di kepala kita, di otak kita, masuk memori kepala kita. Maka input yang baru itu akan menggeser input-input yang lama. Jadi memori yang baru itu seringkali membuang memori-memori lama. Makanya kadang-kadang lupa kan? Kejadian-kejadian masa lalu beberapa lupa. Karena apa? Memori baru masuk. Saya kalau tadi nggak baca lagi catatan tentang Jeffrey itu ketika dia kejedok di Ubud, saya sudah tidak akan ingat lagi kejadian itu. Tidak bakal ingat. Even dia aja mungkin tidak ingat. 2016 apa terjadi di Ubud, tidak ingat. Saya ditanya dia masih tidak ingat. Tapi kalau saya catat, peristiwa-peristiwa kesaksian saya catat. Ketika saya buka lagi memori saya, buku-buku saya catat, saya buka lagi. Saya ketemu 2016 peristiwa seperti itu. Saya nggak ingat. Jadi tidak ingat. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencatat, kadang kita lupa, kalau kita lupa dibuka lagi. Oh iya ya, penting banget. Bagian ini kita pelajari. Yang saya bilang apa? Kalau nggak catat, lupa. Coba nggak pada sekarang kalau nggak catat nanti pulang tanya, khotbah apa tadi? Lupa. Lupa. Makanya kita sediakan buletin. Buletin itu ringkasannya. Saya tidak tahu terbitan hari ini mencatat khotbah saya hari tidak. Judulnya apa? Rasanya iya. Judulnya apa hari ini? Dia dapat buletin, coba lihat. Siapa belum dapat buletin? Tambahkan ya. Kalau Bu Yanti lihat ini yang belum dapat, cuma angkat tangan yang belum dapat buletin, angkat tangannya akan dapat dikasih Bu Yanti. Jadi ada beberapa Bu Yanti belum dapat. Ada yang dapat, saya coba lihat. Ya, jadi yang terbitan hari ini itu adalah ringkasan khotbah yang hari ini. Ya, juga bahasa Inggris akan dapat juga. Jadi rupanya yang saya terbitkan hari ini itu adalah ringkasan apa yang saya ceritakan hari ini. Jadi ada orang mendengar tapi tidak memperhatikan sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang tidak mencatat sehingga dia lupa. Dan yang ketiga, bagaimana firman meresap dalam hati kita selain didengar, diperhatikan, selain dicatat, yang ketiga Bapak Ibu, dipraktekkan. Betul tidak? Anda jangan menjadi orang cuma teori, tapi menjadi orang praktek. Dipraktek, oh berjalan dengan Allah. Mulai hari ini saya mau belajar, saya mau berjalan dengan Tuhan. Sehingga mulai hari kedua tahun 2022 ini, Bapak Ibu mulai melihat aliran kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu ini. Yang saya bilang, ya, jadi yang pertama itu, firman harus meresap dalam hidup kita. Itu adalah kunci untuk berjalan dengan Allah. Yang kedua, kalau Anda baca di buletin akan tertulis di situ kedua apa, Bapak Ibu? Pak Saudara bisa baca yang kedua, poin kedua apa? Poin kedua ini di sini ada ditulis. Poin kedua kalau Anda baca di situ, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Buka sama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi di buletin mungkin ayatnya nggak ada, perlu ditambahkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ayat ini 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba sekarang dalam salinan NASB. NASB perhatikan ini. Dalam New American Standard Bible dikatakan begini, NASB. Ada kan NASB kan? Bukan TB di Indonesia, tapi NASB. NASB. Ada NASB? Kalau tidak ada, tapi dengar gini. Dalam NASB itu ditulis bahwa orang yang mau hidup bersama Allah, berjalan Allah, dia harus wajib
mengenali bagaimana cara Allah itu berjalan. Bisa nangkap ya? Jadi kalau kita mau berjalan dengan Allah, kita harus mengenal dulu cara Allah berjalan kayak apa. Bisa menangkap? Jadi contoh, Pak Zene nggak keberatan lebih minta Pak Zene? Supaya beliau ini bisa jalan sama-sama saya seharmonis dengan saya, dia harus memperhatikan langkah saya, betul? Iya tuh. Coba kalau jalan gandengan sama saya, Pak Surya, jalan sama saya, sama enggak dia kakinya? Sama enggak? Tuh, sama enggak? Kalau sama, pasti harmonis. Jalan sebegini, ketinggalan tidak dia? Ketinggalan. Kalau seharmonis sudah ketinggalan dia. Pak Surya, perhatikan saya. Nah ini sama. Tapi kan sama kan? Coba lagi. Sama enggak? Coba ikuti saya Pak Surya. Dia harus ikuti. Berjalan dengan Allah itu kita harus mengenal cara Allah berjalan. Itu yang drive hidup kita. Dan cara Allah berjalan itu pikiran dan perasaan Allah. Bisa menangkap itu. Kalau kamu tidak pernah kenal pikirannya Allah, perasaannya Allah, kamu tidak akan pernah bisa berjalan dengan Allah itu. Bisa menangkap. Kenali pikiran Allah, kenali perasaannya Allah, baru kamu bisa berjalan dengan Dia. Kalau kita dendam sama orang, itu perasaannya Allah bukan? Hah? Bukan kan? Tapi kalau kita simpan kepahitan dalam hidup kita, berarti kita nggak bisa berjalan dengan Allah karena frekuensinya beda. Setuju? Kalau kita hidupnya khawatir terus, itu perasaannya Allah bukan? Bukan. Kalau kamu khawatir terus, kamu lumpuh. Ya. Awal tahun status WhatsApp saya ganti. Kalau Anda perhatikan status WhatsApp saya itu ganti. No turning back. Tahu no turning back? Saya nggak mau pusingkan yang di belakang. Karena Allah juga ngajar saya, jangan pikir yang di belakang, tapi harus pikirkan yang di depan. No turning back. Kalau kita cuma terus noleh ke belakang terus, kapan kita bisa berlari? Kapan kita bisa maju? Karena pikiran cuma noleh ke belakang terus. Sudah saja kita tinggalkan yang di belakang, kita menatap ke depan tahun 2022 bersama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan lihat kelemahan lagi, jangan lihat kegagalan masa lalu, jangan lihat. Karena kalau kita noleh terus kepada kegagalan, Anda bukan berjalan pakai pikiran perasaan Allah. Tapi kalau kita pakai pikiran perasaan Allah, kita melupakan yang di belakang. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang dan berlari-lari kepada apa? Tujuan. Itu Tuhan tahu. Berjalan dengan Allah harus pakai pikiran dan perasaan Allah sendiri. Amin. Nah, yang ketiga, saya mau tidak mau lama-lama. Ketiga, bagaimana caranya kita berjalan dengan Allah? Nuh itu dikatakan berjalan dengan Allah. Apa rahasia? Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Nah ini yang kayak susah. Kejadian pasal 6 ayat 22, Bapak Ibu, saya kepingin baca sama-sama suara keras. Kejadian pasal 6 ayat 22, 1, 2, 3. Dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan apa? Semuanya itu apa? Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah apa? Dilakukannya. Itu yang Tuhan kepingin Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya kita itu bisa berjalan dengan Allah adalah kita butuh yang namanya obedience, ketaatan. Anda tidak mungkin bisa berjalan dengan Allah kalau tidak taat. Percaya saya. Kalau kita disuruh Tuhan tidak mau, Anda tidak akan mungkin bisa berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah itu membutuhkan ketaatan. Dan ketaatan kita itu harus melebihi far beyond our logical mind. Kalau kita pakai logik kita tidak akan pernah bisa taat. Saya pada waktu berapa tahun yang lalu, kita lagi hari Jumat, saya ingat banget, kita lagi sibuk tidur. Kita puasa juga, lagi di Indonesia, lagi ada banyak pelayanan. Kemudian tahu nggak, tiba-tiba suara Tuhan berbicara kepada Mega. Berbicara begini, kamu harus pergi. Untuk telepon, ada satu ibu yang perlu ditelepon di Jember. Bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba dia disuruh telepon orang di Jember. Teman dia yang sudah lama tidak ketemu, tapi Tuhan bilang disuruh telepon. Padahal kita lagi sibuk, kita lagi banyak urusan,
kita puasa, kita lebih banyak urusan seperti itu. Tapi Tuhan bicara jelas, dia harus telepon satu ibu-ibu yang ada di Jember. Kemudian dia angkat telepon Bapak Ibu. Bayangkan dia dipertahankan dengan dua keadaan, dia mau taat atau tidak taat. Tapi Tuhan bilang disuruh telepon, dan dia angkat telepon, dia telepon. Betapa kagetnya Bapak Ibu ketika ibu ditelepon. Ibu itu lagi ada di pengadilan dan dalam upaya untuk menceraikan suaminya. Dia dalam upaya untuk mengakhiri perceraian dengan suaminya. Lagi di kontak, saya lagi di pengadilan. Gitu. Kalau Tuhan ngomong Bapak Ibu, udah banyak dia ngomong kepada perempuan ini. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ketika dia dengar pesan Tuhan lewat omongan Kak Dimas, ini kalau ngomong nggak lama-lama juga, bukan berjam-jam. Ngomong sekitar 30 menit. Cukup Tuhan berbicara kepada perempuan ini. Dan terjadi apa? Tiba-tiba ibu itu cancel, minta di-adjourn, minta ditunda pengadilannya. Ya, kasusnya ditunda, dia nggak mau lagi teruskan. Dan ternyata apa Bapak Ibu? Berita terakhir, ternyata ibu itu nggak jadi cerai Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba itu satu langkah kecil. Mau telepon nggak? Kalau nggak nelpon, sudah cerai itu keluarga. Tapi karena cuma langkah sederhana dia taat, dia telepon kepada ibu di Jember tadi itu, satu keluarga dipulihkan Tuhan dan dia bisa melihat keluarga itu sudah harmonis. Karena apa? Tuhan campur tangan. Amin. Hari ini saya percaya 2022 jangan lihat susah. 2022 harus dipandang ada berkat dahsyat di tahun 2022. Percaya tidak? Kekurangan Tuhan. Kita cara lihatnya begini Bapak Ibu. Negeri Kanaan itu dihuni raksasa-raksasa, betul tidak? Tapi di sisi yang lain, negeri Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. 10 pengintai itu melihat raksasanya, melihat Kanaan dari sisi raksasa. Tapi 2 orang namanya Yosua dan Kaleb, dia tidak lihat raksasanya, dia melihat apa? Susu dan apa? Madunya. Dan ternyata yang bisa masuk mengalami susu dan madu Yosua dan Kaleb generasi selanjutnya. Yang tadi melihat raksasa tadi tidak mengalami apa-apa. Hari ini kita bermasa hari kedua tahun 2022. Yuk kita pandang 2022 itu menjadi tahun yang penuh dengan excitement, tahun-tahun yang diwarnai dengan banyak victory. Tinggal kita cuma satu kuncinya hari ini, berjalan dengan Allah. Dan tahun 2022 menjadi tahun kemenangan buat kita. Amin. Berapa yang percaya? Coba lambaikan tangan. Hari ini kita percaya walk with God. Biar setiap kita itu boleh mengalami segala janji Tuhan dalam hidup kita. Biar kita berdiri sama-sama. Yuk saya minta boleh pemusik bisa maju ke depan. Kita berdiri. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa untuk persoalan sendiri saat ini. Ingat apa yang saya mau berkumpulkan. Bawa dalam doa saat ini sementara musik main dengan lembut. Mari bawa dalam doa Bapak Ibu. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, izinkan Tuhan selesaikan masalahmu, izinkan Tuhan memberi kemenangan dalam hidupmu. Thank you Lord. Tutup mata kita. Kalau kamu sudah diurapi Tuhan, tahun ini kita berkata Tuhan, tambahkan lagi urapan yang lebih deras lagi dalam hidupku. Kalau Bapak Ibu melihat tahun kemarin sudah pakai Tuhan, tahun ini Anda harus mulai berpikir Tuhan, pakai aku lebih dahsyat lagi. Thank you Lord. Thank you Lord. Kau baik buat kami Tuhan. Satu kunci yang sederhana Bapak Ibu. Yuk berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Under your wings, cover me. When the oceans rise and thunders
throne. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest in me, Jesus. Find rest, my soul, in Christ alone. No is found in quietness and trust. When the oceans rise and flood this world, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Mari dengan lembut sekali katakan mulai dari awal. I need not hide us while under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find bread. In Christ alone, love is found in quietness when the oceans rise and flood this road. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Ketika badai itu datang, ketika gelombang sedang mengamuk, ketika banjir itu sedang melanda, jangan pernah kau takut, jangan kau pernah gentar. Karena kau berkata, I will hide you under my wings, and I'm the one who will cover you and fight for you. Bapak Ibu, yuk sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan iman supaya kita mengalami janji Tuhan. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Jangan selama dikatakan oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land. I will be still and know you are God.
kasih buat firman-Mu. Kau mengajar kami betapa pentingnya kami berjalan bersama-Mu. You teach us today and remind us that how important it is for us to continue to walk with you, as we believe when we walk with you and you walk with us, you will give us a great victory in our life. I believe, Jesus, that the year of 2022 become the year of victory for every believer in this place. As we walk with you, Jesus, we can see that so much things that you have planned in our life will be fulfilled in this year. Thank you, Lord. I bless every single person today. And now we are ready, Jesus, to take part with the Holy Communion. Please, my Lord, bless us and make us be worthy to take part in this Holy Communion. In the name of Jesus we pray. Setiap orang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saya mengundang yang bertugas bisa masuk ke depan. Yang bertugas silakan.
Forgive any kind of sins that we have committed. Forgive any kind of mistakes, wrongdoings that we've done in the past. And let the blood of Jesus Christ, the Lamb of God, cleanse our body, soul, and spirit. And today, Jesus, we are ready to take part with the blood of Christ and the body of Christ. Kita siap untuk bersekutu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Bapak Ibu yang sudah siap membereskan dosa-dosa, kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja telah diperbuat. Kita cuma saudara berkata, ampuni saya Tuhan, dan darah Yesus menyucikan saya. Dan kita bisa berlayan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan berharga sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sama-sama. Sungguh salah dan korbananmu bagiku, benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Satukan kami Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Saat ini kita sedang makan bersama Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini. Sama seperti yang dia lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu pada perjamuan terakhir dengan para muridnya sebelum dia disalibkan. Dia mengambil sebuah roti, dia pecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, makanlah sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah bersama ini adalah bersekutu dengan tubuh Yesus? Yang percaya berkata amin, dan kita makan bersama di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kanan ke atas. Tuhan, inilah hari pertama dalam ibadah kami kepada Engkau. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dengan darah Yesus benar kami akan nikmati bersama dalam persekutuan dalam tubuh-Mu ini Tuhan. Itu bekerja dengan dahsyat. Kami mau melihat yang sakit disembuhkan. Kami mau melihat mereka yang tidak punya harapan memiliki pengharapan baru di dalam Engkau. Dan saat ini ketika kami minum perjamuan kudus ini Tuhan, kekuatan baru mengalir di hidup ini. Bapak Ibu, pada saat dia sudah makan bersama muridnya, dia mengambil cawan anggur, dia bagikan kepada para muridnya sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu
sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya berkata amin. Kita bersama percaya di dalam nama Yesus. Bersyukur, kami naikkan syukur kami. Kuasa-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan, perjamuan kudus membawa pembaharuan dalam budi, jiwa, roh kami. Sehingga kami kuat karena Yesus tinggal dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, memiliki komitmen yang baru, lebih bertanam tinggal bersama dengan Yesus. Lakukan segala kehendak Tuhan. Berkat turun ke setiap kami. Apapun yang sudah difirmankan, biar termaterai dalam hidup kami. Memberkati seluruhnya yang sudah mendengar, bahkan hamba yang sudah melayani. Pakai lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Belum disampaikan pengumuman. Bapak Ibu yang belum dapat kalender, coba lambaikan ke atas. Saya ingin tahu berapa banyak yang belum dapat kalender. Yang lain sudah, ya beberapa belum dapat ya. Nanti Ibu Yanti akan bagikan untuk kalender tahun 2022. Tolong nanti Bapak Ibu taruh ya, yang gampang Bapak Ibu lihat tiap kali gitu. Karena di sini ditulis birutin, berakar, dan dimature, menjadi dewasa. Bapak Ibu supaya kalau lihat ini terus masa sepanjang tahun targetkan Bapak Ibu itu lebih berakar dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita dari tim kepemimpinan kita lagi mikirkan terus bagaimana seluruh jemaat ini bertumbuh, jemaat yang kuat berakar dalam Tuhan dan goyah, jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi kita doakan supaya visi gereja ini terjadi. Nah, tanggal 23 kalau saudara lihat di kalender tanggal 23 ditulis di situ ada Australia Day. Jadi itu ada acara khusus. Kita akan berdoa buat Australia. Dan nanti Pastor B akan lead untuk sermonnya tanggal 23 itu acara khusus. Jadi kalau dicatat, undang untuk teman-teman yang berbahasa Inggris untuk bisa hadir sama-sama karena ibadah kita nanti akan untuk mendoakan Australia dan bahkan khusus untuk Australia Day tanggal 23. Panitia akan memikirkan jalannya acara supaya setiap yang datang juga boleh selain ketemu Tuhan, kita juga mengalami fellowship yang lebih akrab lagi di acara tanggal 23. Nah, untuk acara selanjutnya saya serahkan Bu Mika untuk memberi pengumuman. Puji Tuhan. Selamat tahun baru lagi untuk setiap saudara yang belum pernah ketemu. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Tahun baru ini kita tetap memiliki acara yang luar biasa. Saudara bisa dipersilahkan hadir setiap Selasa dan Jumat jam 10 sampai jam 12 di Upper Room. Kita doa bersama. Bagi saudara yang ingin ke taman setiap minggu sekali, kita juga kumpul-kumpul setiap hari Rabu. Dan tamannya Brooklyn Green. Kecuali ada perubahan, saya akan message kepada
saudara daftarkan diri siapa yang mau ikut ya, supaya bisa dikasih alamat tempat tujuannya. Kadang-kadang kita pindah-pindah seperti yang lalu di Apple House. Tuhan mengasihi kita semua dan ingin supaya saudara bersatu di dalam keluarga Allah dan bertumbuh. Itu sebabnya diajarkan juga setiap hari Kamis malam lewat online. Saudara yang belum ikut bisa daftarkan diri karena begitu praktis, supaya semua dapat mengerti isi Alkitab sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang belum punya Zoom, jangan lupa belajar sebentar supaya bisa masuk Zoom. Karena WhatsApp hanya bisa 8 orang, tapi Zoom bisa lebih. Jadi yang mau belajar, buka aplikasi Zoom, bisa belajar setelah ini waktu makan-makan. Puji Tuhan, hari ini konsumsi telah bergerak dengan begitu gesit ya. Telah disediakan makanan, jadi bagi saudara Bapak Ibu yang sebentar masih ada waktu, boleh bergabung makan bersama. Tuhan memberkati semua tim dan yang telah mengulurkan tangannya. Berkat Tuhan terus mengalir bagi kita. Minggu depan tetap ada ibadah, dan juga untuk teenager, anak-anak sekolah minggu bisa dibawa datang, nanti semua akan diajar dan dilengkapi. Saatnya tiba kita akan memberikan persembahan kita. Saudara yang ingin untuk mendukung operasional gereja langsung masukkan di dalam offering yang akan dijalankan sekali. Yang membutuhkan amplop, saudara bisa cek sesuai dengan yang sudah disediakan. Mungkin saudara mau kembalikan tithe, perpuluhan saudara, mau memberikan untuk misi, ataupun mau memberikan untuk gedung ini, biar semua investasi saudara tidak ada satupun yang percuma, karena Tuhan menghitung semua apapun yang kita berikan. Berikan dari hati saudara. Kita akan berdoa, mari Cililin pimpin kita dalam doa yuk. Haleluya. Siapkan hati saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Mari kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami kembali boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan bersama Tuhan untuk tahun 2022 ini. Karena kami membutuhkan Engkau, tanpa Engkau segalanya sia-sia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajar, biar kami boleh taat Tuhan, melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan terus sebentar, kami juga mau memberi ya Tuhan, biar pemberian kami Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan gereja kami. Apa saja yang diperlukan Tuhan, yang cukupkan, dan Tuhan kembalikan berkat Tuhan kepada tangan-tangan yang sudah memberinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, dan kami percaya Tuhan, kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati Pak Johan Meka yang melayani kami hari ini, dan seluruh teman-teman kami yang sudah di atas mimbar, di bawah mimbar melayani. Tuhan kembalikan berkat dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Persembahan akan dijalankan. Saudara yang ingin transfer, di dalam bulletin sudah ada nomornya, bisa berikan di sana. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama, bersukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya kau bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku akan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, selamatku baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Sebelum kita akhiri dengan doa penutup, tanggal 22 bulan Januari tahun 22, doakan supaya baptisan untuk tahun ini akan dilaksanakan. Saudara yang rindu baptis, hubungi kita, nanti kita
kita ajarkan lewat online ataupun langsung. I invite Desi and Uncle to come up here. We're gonna pray for you. Desi and Uncle also gonna fly back to Malaysia, on the 6th of January together with Billy. But Billy's not here today. Ya, kita mau berkati mereka, we're gonna bless Uncle dan Ibu Desi. Kita mau arahkan tangan kita ya, kita mau berkati ya. Lord Jesus, we entrust Uncle and Ibu Desi into your hands. We have a great time while they were here. We have fellowship together as a part of our family members. Please bless them, Jesus. They're gonna fly back to Malaysia. Please, Jesus, really special blessing upon them. Give them, Jesus, long life, happiness, joyfulness, and full protection from you, Jesus. Please bless them, Jesus. Your grace will be poured out abundantly upon them. In the name of Jesus, we pray. Every believer say, Amen. Amen. You want to say something? Yes, it is. You may be seated. See, we'll talk probably like a few minutes. Hello, everyone. Now we like to thank the church, the brothers and sisters of Christ. We are so grateful that every week we can meet here as a family to worship God, the Almighty, and have fellowship, the enjoyment, the joy of everyone. Thank you very much for everyone here as a family. We are very grateful and thankful. May God bless everyone. Ya, terus ya. Kita akan sama-sama berdiri ya, kita mengakhiri ibadah kita. Let's stand up together on your feet. Father, we thank you for this service today. Yes. This is the first Sunday that we get together in this place to worship you and praise you. We adore you in this place, and thank you for the word of God we learned today, that you show us how important it is to walk always with you. Jesus, before we leave this place, please pour out your special blessing upon all your people here. May the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the fellowship of Holy Spirit be with us from today on. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. God bless you all. Happy New Year. God bless you all. Ada makan makanan.